Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lena Amtiran. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview semua materi dari awal perkuliahan semester 2 mata kuliah Teori Sosial dan Politik yang diasuh oleh Bapak Dokteran Lauren Sairani SOS MPA. Berikut penyampaian dari Pak Dosen tentang paradigma. Dalam mata kuliah ini ada 4 materi besar yang akan dipelajari, yaitu yang pertama teori sosial klasik, teori sosial modern, teori politik klasik, dan terakhir teori politik modern. Teori dan paradigma ilmu sosial. Yang pertama, teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep, variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori bertujuan menjelaskan konsep satu dengan yang lainnya untuk menjelaskan fenomena dan memprediksi suatu fenomena. Teori terbentuk dari konsep dan proposisi. Konsep adalah istilah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstraksi kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Paradigma. Yang pertama, secara sederhana menurut Thomas Kuhn, disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Paradigma diartikan sebagai suatu kerangka, referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Oleh karena itu, runtuhnya suatu teori, pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi paradigma. Jadi, paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu tema pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami sejarah dan keadaan sosial untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial. Paradigma adalah pijakan atas realitas. Artinya paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pemecahannya. Paradigma akan menentukan apa yang akan dipilih untuk ditelaah atau tidak dan sebagainya. Elemen-elemen paradigma. Yang pertama, ontologi, asumsi tentang realitas. Yang kedua, epistemologi, yaitu asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Yang ketiga, metodologi, yaitu asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Materi yang kedua yaitu perspektif struktural fungsional. Ahli-ahli yang terdapat dalam perspektif ini adalah Comte, Spencer, Durkheim, Merton, dan Pearson. Dalam perspektif ini terdapat 3 teori, yaitu teori integrasi, teori konsensus, dan teori fungsional. Karakter perspektif struktural fungsional menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Dalam teori ini, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Asumsi struktural fungsional yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial bersifat dinamis. Yang keempat, integrasi sempurna tidak pernah ada sehingga ada ketegangan, namun itu terlembagakan. Berikut konsensus. Yang pertama, kemampuan sistem sosial untuk saling mengait konsensus. Yang kedua, kesepakatan bersama antara bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Yang pertama, basisnya division of labor. Yang kedua, masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang kelima, jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Talcott Pearson tentang fungsionalisme. Individu dalam sistem sosial dan ada 2 mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi, yaitu seluruh pola budaya atau nilai kepercayaan simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol, yaitu pelembagaan sanksi aktivitas ritual. Yang berikut, positivisme atau kontribusi Comte.
Konteks atau latar belakang yang mempengaruhi Comte yaitu zaman pencerahan. Yang kedua, sains untuk kemajuan masyarakat atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi. Yang ketiga, teori gravitasi dari Isaac Newton, hukum-hukum hubungan fundamental antar sifat dasar jagat raya menjadi pendorong visi ini. Yang keempat, Charles Montesquieu, kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifat dasar dan dinamikanya bisa ditentukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Yang berikut filsafat positivisme Comte. Bagi Comte, penting untuk menciptakan sains positif seperti halnya ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia yang digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. 3 tahap perubahan masyarakat, yaitu yang pertama teologi supranatural, yang kedua metafisis abstraksi, yang ketiga positif ilmiah atau empiris atau observasis. Materi yang ketiga Karl Marx, yaitu materialisme historis dan negara kelas. Materialisme historis yaitu pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, pembagian masyarakat, pembentukan kelas, dan perjuangan masing-masing kelas. Marx sering menggunakan teori ini untuk menyatakan sekelompok orang yang berada di dalam situasi yang sama dalam hubungannya dengan kontrol mereka terhadap alat-alat produksi. Bagi Marx, kelas selalu didefinisikan berdasarkan potensi terhadap konflik. Dalam proses produksi kelas terbagi menjadi 2, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern yang merupakan kelas atas di mana mereka mempunyai modal banyak untuk menguasai alat produksi dan memperkerjakan pekerja upahan atau buruh. Sedangkan kelas proletar adalah kelas bawah atau kelas para buruh di mana orang yang hanya pekerja dan menerima upah. Munculnya teori ini akibat dari adanya konsep kaum borjuis yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Kaum borjuis dianggap sebagai kaum revolusioner yang mewakili perubahan radikal pada struktur masyarakat. Kaum borjuis ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum-kaum proletar. Para buruh bekerja dengan jam kerja yang ditetapkan oleh para pengusaha dengan seenak hati. Bukan hanya itu, upah yang diberikan juga begitu rendah dan tidak sebanding dengan pekerjaannya. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Masih dalam perspektif Marx memandang konflik, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Materi yang berikut Max Weber, teori tindakan sosial. Teori sosial artinya tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau nasionalitas tertentu. Rasionalitas tertentu tertuju pada individu lain
yang bermakna dan berdampak pada individu lain. Dengan pendekatan teori ini, kita akan mampu menelaah perilaku seseorang dalam melakukan tindakan karena fokus utama teori ini adalah individu dan bukan pada masyarakat. Teori ini mengkaji tentang motif dan perilaku dari seorang manusia. Pendekatan pemakna yang bersifat subjektif mampu mempengaruhi dan menerima pengaruh orang lain. Lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu kepada individu lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Teori ini berguna untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu. Dengan memahami perilaku individu, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan tersebut. Weber membagi teori tindakan sosial menjadi beberapa model, yaitu rasionalitas formal atau didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Yang kedua, rasionalitas instrumental, yaitu didasarkan pada cara diperhitungkan dan diupayakan. Yang ketiga, rasionalitas nilai, yaitu seseorang bertindak dipengaruhi nilai-nilai tertentu yang diyakini secara personal. Yang keempat, rasionalitas tradisional, yaitu didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar turun-temurun. Yang kelima, rasionalitas afektif, yaitu berdasarkan pada kondisi dan orientasi-orientasi emosional tertentu. Perbedaan teori dari Karl Marx dan Max Weber, yaitu teori Karl Marx merupakan teori yang memfokuskan perhatiannya pada konflik dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori konflik muncul sebagai bentuk ketidakpuasan atas eksplanasi fungsional yang dianggap cenderung menegaskan konflik dan perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial, hal ini berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi pada acara produksi, meliputi perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru, atau perkembangan teknologi baru. Sedangkan teori Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada individu, bukan pada masyarakat. Weber cenderung menganggap bahwa interaksi sosial sangat terkait dengan perilaku manusia. Menurut Marx, Weber, tindakan sosial memiliki beberapa model, yaitu rasionalitas formal, rasionalitas tradisional, rasionalitas efektif, rasional instrumental, dan rasionalitas nilai. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Shalom.